Bapak Thoib, SPD, MPD, pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, Bapak Pangarso Yuliatmoko SPD, pengawas SMK, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Narasumber kita yang ketiga, Bapak Zulhazidan SPD MM, pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati, moderator kita, Ibu Dr. Anda Rini Herlina R. MPD, pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang kami muliakan, Bapak Ibu peserta webinar, baik yang berada di Zoom meeting ataupun di live streaming YouTube Kemendikbud. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seri webinar Guru Belajar dengan tema Peran dan Profil Pengawas Sekolah di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru atau New Normal. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka webinar ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut saya akan menyampaikan survei tanggapan webinar pada tanggal 2 Juli 2020 dengan tema Revitalisasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Masa New Normal menuju Merdeka Belajar dengan responden sejumlah 599 orang. Untuk materi webinar, sebanyak 71,5% menyatakan sangat baik. Untuk kesesuaian materi, 56% responden mengatakan sangat baik. Untuk kualitas narasumber, 67,6% responden menyatakan sangat baik. Dan untuk fasilitasi sebanyak 61,6% responden menyatakan sangat baik. Kemudian untuk webinar dengan tema lain sebanyak 79,47 responden menyatakan sangat perlu. Next, Mbak. Kemudian, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di acara inti. Kepada moderator kita, Ibu Rini, kami persilakan. Terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Selamat bergabung dalam seri webinar Guru Belajar kali ini dengan tema Peran dan Profil Pengawas Sekolah di Masa New Normal. Saya doakan semoga Bapak Ibu selalu dalam sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mencairkan suasana dengan satu pantun Bapak Ibu. Tanam bumbu dipotong lidah, bila disusun tirai bermotif. Kita sambut webinar pengawas sekolah dengan narasumber pengawas inspiratif. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman seprofesi yang saya hormati, berbicara mengenai peran dan profil seorang pengawas sekolah di masa new normal atau masa adaptasi kebiasaan baru, tentunya kita dihadapkan pada tantangan baru untuk melakukan adaptasi atau perubahan dalam melaksanakan tugas keseharian kita, baik dalam pendampingan akademik, pendampingan manajerial, maupun pendampingan di luar. Lalu pertanyaan yang muncul, mengapa penting peran dan profil pengawas sekolah di masa adaptasi kebiasaan baru? Apa
konsep peran dan profil pengawas sekolah sebagai pendamping, bagaimana implementasinya, kontribusi apa yang dapat dilakukan oleh pengawas sekolah. Menarik Bapak Ibu untuk kita bahas. Untuk menjawab semua pertanyaan ini, alhamdulillah bersama kita telah hadir 3 narasumber yang memang pakar di bidangnya. Kita akan bersama selama 2 jam ke depan untuk mempertajam pemahaman kita dan dalam perannya sebagai pengawas sekolah di masa new normal. Mari kita sapa dan berkenalan dengan ketiga narasumber kita. Narasumber yang pertama adalah Bapak Pangarso Yuyatmoko MPD. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Yes, terima kasih Bu Rini, pengawas hebat dari Sumatera Selatan. Ya. Terima kasih Bapak. Beliau adalah pengawas terbaik dari Provinsi Jawa Tengah ya Bapak ya. Beliau juga juara 3 pengawas berprestasi tingkat nasional pada tahun 2019. Kemudian aktivitas beliau adalah instruktur kurikulum 2013, kemudian trainer di Diklat IT pada LPPKS PS, tim IT APSI Pusat, dan narasumber TOT APSI Pengawasan Digital. Banyak lagi prestasi dan aktivitas yang belum dapat saya sampaikan satu-satu Bapak Ibu, begitu banyaknya. Kembali saya ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Zulhajidan SPDMN. Bapak, Assalamualaikum ya. Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih. Apa kabarnya Bapak hari ini? Ya, baik. Ya. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Selamat bergabung. Kita semua ya, saya semuanya. Baik Bapak. Beliau adalah pengawas hebat dari Kepulauan Riau, Bapak Ibu. Kemudian beliau juga instruktur kurikulum 2013, baik untuk pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Beliau juga narasumber TOT APSI Pengawasan Digital. Segudang aktivitas maupun perannya Bapak Ibu ya dalam mendampingi kepala sekolah dan guru. Narasumber yang ketiga, kita sapa dulu apakah sudah bergabung ini Bapak Toyib SPD NPD. Halo Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Tapi Bapak bukan Bang Toyib yang nggak pulang-pulang ya Pak? Pulang terus ini Bu. Iya, tentunya bukan ya Pak ya. Baik. Karena Bapak adalah pengawas hebat dari Provinsi Kalimantan Barat. Bapak juga sebagai narasumber pada TOT APSI Pengawasan Digital. Bapak sebagai trainer MIE dan Office 365. Berbagai aktivitas juga Bapak lakukan, banyak sekali Bapak ya yang Bapak lakukan di masa new normal ini. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, izinkan saya membaca tata tertib bagi seluruh peserta sebagai berikut. Baik, yang pertama, peserta diharap login dan join webinar 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta dilarang keluar masuk room meeting selama acara berlangsung. Ketiga, selama acara berlangsung, mikrofon peserta harus selalu dalam keadaan mute. 4. Peserta tidak diizinkan berbicara selama acara berlangsung tanpa seizin moderator. 5. Pertanyaan kepada narasumber dapat dikirimkan melalui Q&A pada room Zoom atau bagi peserta live streaming di YouTube dapat mengajukan pertanyaan melalui live chat yang tersedia. Mohon menuliskan nama, jabatan, dan asal instansi asal Bapak Ibu mengajukan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Yang keenam, peserta yang ingin bertanya, peserta yang ingin bertanya langsung dapat menggunakan fitur raise hand saat sesi tanya jawab berlangsung. Mohon untuk menggunakan pakaian rapi dan sopan serta menyalakan videonya. Lanjut, Mbak. Baik, selanjutnya
Materi narasumber dapat diunduh melalui tautan https://p3gtkemdikbud.go.id/b/webinar guru belajar seri 4. Selanjutnya, bagi peserta yang tidak mengikuti seminar secara penuh, maka tidak dapat mendapatkan sertifikat. Nomor 9, peserta harap mengisi daftar hadir mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat melalui tautan https://bit.ly/daftar hadir webinar seri 4. 10. Peserta dapat mengisi survei tanggapan webinar melalui tautan https://survey_tanggapan_webinar 4. 11. Akan ada sesi foto bersama di sesi akhir webinar. Peserta wajib berpakaian rapi. Demikian Bapak Ibu, tata tertib yang dapat kita sama-sama pahami. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama kita simak pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Panatso Yuyatmoko MPB. Bapak? Iya, siap. Baik, terima kasih Bapak Panatso. Ya, waktu kita 20 menit Bapak. Kepada Bapak disilakan. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para panelis, para panitia, dan Bapak Ibu peserta webinar yang sangat berbahagia pada waktu ini. Alhamdulillah, bersyukur Bapak Ibu kita dipertemukan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tema webinar terkait dengan peran dan profil pengawas sekolah pada masa tahun baru. Izinkan Bapak Ibu saya untuk memberikan share screen materi saya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bu Rini ya laporan dari saya? Iya, terlihat jelas Bapak. Ya, baik. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan yang pertama untuk menyampaikan terkait dengan peran dan profil pengawas sekolah dalam transformasi pendidikan pada masa new normal. Baik Bapak Ibu, peran pengawas sekolah akan saya lihat yang pertama terkait dari kerangka kerja transformasi pendidikan. Jadi pada saat ini telah terjadi perubahan ya, pergeseran pola pendidikan yang ada di kita Bapak Ibu, terutama di sekolah. Sehingga adanya kerangka kerja transformasi pendidikan ini akan merubah peran pengawas sekolah saat ini menuju ke tatanan baru pendidikan. Untuk yang pertama Bapak Ibu, nanti saya akan sampaikan terkait dengan kerangka kerja transformasi pendidikan di sekolah. Nah, ini ada 4 kerangka kerja Bapak Ibu yang kami sampaikan di sini. Yang pertama tadi terkait dengan kepemimpinan dan kebijakan. Terkait dengan kepemimpinan dan kebijakan Bapak Ibu, kerangka kerja perubahannya adalah bagaimana visi terkait untuk perubahan ke depan. Bagaimana bisa merencanakan perencanaan yang strategis dan memberikan sebuah jaminan kualitas. Yang ketiga terkait dengan kepemimpinan kebijakan terkait dengan kemitraan dan pengembangan. Dan keempat adalah inklusi dan aksesibilitas. Kemudian transformasi yang kedua yaitu terkait dengan pengajaran dan pembelajaran modern. Jadi saat ini telah terjadi pergeseran Bapak Ibu, ya pergeseran terkait dengan pola pembelajaran cara mengajar Bapak Ibu dari pola-pola konvensional menjadi pola pengajaran dan pembelajaran yang modern. Di mana pengembangan pendidik dan pembinaan sekolah itu menjadi hal yang sangat penting. Kurikulum dan penilaian jadi hal yang pokok harus jadi perhatian kita semua. Pembelajaran dan kesejahteraan atau well-being yang selama ini terus kita gaungkan dan juga memberikan pengalaman yang mendalam bagi siswa. Yang berikutnya adalah terkait dengan blueprint teknologi. Pemanfaatan TI, bagaimana cara mengoperasionalkan, bagaimana memanajemen TI, platformnya untuk pembelajaran secara kolaborasi, menciptakan sebuah wawasan yang didukung oleh data, dan juga bagaimana menyiapkan sebuah perangkat pembelajaran. Yang keempat, transformasinya ada terkait dengan lingkungan cerdas. Dengan kita menyiapkan sebuah ruang pembelajaran yang mudah diakses dan didorong dengan tujuan yang jelas.
desain berkelanjutan dan responsif, dan juga keamanan, ya, keamanan terkait dengan pembelajaran, keamanan terhadap lingkungan dan juga terpadu, serta bagaimana kita mengelola sebuah fasilitas. Perubahan kerangka kerja terpadu pendidikan ini tentunya nanti akan berpengaruh kepada bagaimana peran pengawas sekolah, ya, pengawas sekolah di masa depan, terutama di masa-masa new normal ini, tataran baru di mana kita sudah harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu, Bapak Ibu, terkait dengan kepemimpinan dan kebijakan transformatif. Bagaimana peran pengawas sekolah di sini? Pengawas sekolah, ya, hendaknya selalu punya visi untuk perubahan, Bapak Ibu. Visi bersama dan terbuka untuk sistem sekolah yang mewakili aspirasi siswa, pengajar, pimpinan, masyarakat, dengan fleksibilitas yang merupakan revisi dan berkelanjutan untuk menciptakan perubahan yang terus-menerus. Yang kedua, peran juga pengawas harus bisa merencanakan sebuah perencanaan yang strategis dengan jaminan kualitas, pemantauan dan evaluasi, ya, yang dilakukan oleh pengawas itu dapat membantu program transformasi dalam menentukan dan menilai kualitas, mengukur kemajuan, meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan, dan juga memberdayakan para pemimpin untuk mendorong sebuah perubahan. Yang ketiga sangat penting sekali, Bapak Ibu, kemitraan, di mana kemitraan yang efektif itu dapat meningkatkan, ya, terkait dengan pendaftaran siswa, prestasi siswa, efisiensi biaya, dan juga pemahaman yang jelas tentang organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terlibat, memastikan bahwa kerja tim ini tercapai dengan sukses dan maksimal. Yang keempat adalah terkait dengan inklusi dan aksesibilitas, keterbukaan, di mana sekolah itu kita dorong supaya dapat menjadikan siswa bisa mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas pembelajaran mereka dan mengembangkan keterampilan teknologi. Sehingga sekolah di sini bertanggung jawab untuk menyediakan teknologi yang mudah diakses yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Peran pengawas sekolah sangat penting sekali terkait dengan kepemimpinan dan kebijakan transformatif ini. Selanjutnya yang kedua, terkait bagaimana dengan pengajaran pembelajaran modern. Bapak Ibu, ya, dengan adanya COVID-19 ini telah merubah tatanan kita, Bapak Ibu, dalam mengajar. Pendidik, pemimpin sekolah harus berkembang, harus terus mengasah, Bapak Ibu, harus berubah, ya, harus bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan pola pembelajaran yang ada. Pembelajaran yang profesional harus cenderung efektif, ya, mendorong kolaborasi, observasi ruang kelas, umpan balik guru dalam tugas, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang kedua, bagaimana pembelajaran ini, ya, dapat dimaksimalkan sehingga peluang pendidikan secara maksimal melalui pengalaman yang jauh lebih memotivasi, menarik dan relevan untuk semua pelajar. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran kita dorong bagaimana guru-guru itu bisa memotivasi, pembelajarannya menarik dan semua relevan dengan kebutuhan para anak didiknya. Di sini peran pengawas sangat luar biasa untuk mendorong itu. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana seorang guru itu bisa memberikan pengalaman yang mendalam kepada siswa. Nah, di sini pengawas juga berperan ke sana. Kita menunjukkan bahwa siswa itu akan memperoleh manfaat dari pengalaman mereka. Dari melakukan dan menggunakan indera mereka, menjelajahi lingkungan, termasuk orang, benda, tempat, dan sebagainya. Menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan dunia nyata. Ini sangat penting, Bapak Ibu, saat ini. Jadi pembelajaran harus kita konsepkan, kita pandang luas, keluar, Bapak Ibu, tidak hanya terkait dengan lingkup kelas yang ada di kita. Kemudian yang keempat ada terkait dengan kurikulum dan penilaian. Bagaimana alat penilaian itu sebagai dasar untuk pembelajaran dan tes. Siswa dengan metode trial dan error, ya, dapat menciptakan lingkungan di mana penilaian itu merupakan bagian dari kurikulum. Yang berikutnya, bagaimana kita sebuah lingkungan cerdas, kolaboratif, kreatif di ruang belajar yang fleksibel, yang menciptakan cara kerja yang lebih berkelanjutan, hemat energi, serta menyediakan keamanan yang responsif dan terkondisi untuk menjaga keamanan komunitas pembelajar. Yang terakhir, terkait dengan transformasi pendidikan adalah cetak biru teknologi atau blueprint teknologi. Lingkungan teknologi yang andal, responsif dan didorong data pemberdayaan siswa, pengajar, dan admin yang membuat ketercapaian lebih baik setiap hari di ruang kelas modern. Nah, Bapak Ibu,
transformasi pendidikan ini mendorong peran pengawas sekolah untuk berubah. Apa yang bisa dilakukan pengawas sekolah di sekolah binaan, Bapak Ibu? Yang pertama, pengawas sekolah juga harus bertransformasi. Ketika sekolah sudah bertransformasi, maka pengawas sekolah juga harus bertransformasi. Dari yang awal pertama mengidentifikasikan mutu sekolah binaan, bagaimana masalah apa yang dihadapi, apa kebutuhannya, apa manfaat lebihnya, bagaimana pengembangan sekolahnya, sampai memberikan peta konsep. Kemudian berkembanglah peran dan fungsi pengawas sekarang menjadi 3 bagian yang sangat penting. Pengawas sekarang sebagai pelatih, sebagai trainer, sebagai pembimbing, sebagai mentor, dan juga sebagai pendamping atau coach. Peran ini sangat penting saat ini. Bagaimana peran pengawas itu melatih guru-guru, melatih sekolah binaan. Setelah dilatih, bagaimana membimbing mereka untuk bisa melaksanakan hasil dari pelatihan yang dilakukan. Setelah dibimbing, kita perlu pendampingan supaya tujuan semua tercapai. Program pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan diharapkan semua untuk meningkatkan mutu sesuai dengan tuntutan transformasi pendidikan di abad 21. Jadi, perubahan peran dan fungsi pengawas sekolah ya terkait dengan di masa pandemi ini maupun di masa depan, ya, ini terkait dengan bagaimana melatih, membimbing, dan mendampingi guru-guru binaan, sekolah binaan untuk menuju peningkatan mutu sesuai dengan tuntutan transformasi pendidikan. Bagaimana dengan pengawas sekolah masa depan? Pengawas sekolah masa depan diawali dengan tatanan baru ini, bahwa pengawas sekolah itu harus yang pertama visioner, Bapak Ibu. Bagaimana bisa mengembangkan visi yang jelas dan ringkas untuk mendorong dengan menciptakan momentum yang berdampak jangka panjang. Itu yang pertama, visioner untuk perubahan. Yang kedua, pengawas sekolah harus berlaku sebagai manajer. Bagaimana mempunyai pendekatan manajemen yang terprogram, perencanaan yang efektif untuk mencapai alur kerja, dan memiliki jaminan kualitas yang terukur serta tata kelola yang kuat. Yang ketiga, kolaboratif. Bagaimana mampu membangun kemitraan, bekerja sama dengan organisasi publik maupun swasta, dan strategi jangka panjang guna membantu meningkatkan kapasitas melalui digitalisasi administrasi dan manajemen atau meningkatkan keterampilan pendidik. Terbuka, ya, mendukung inklusi sosial, keterbukaan sosial dengan membuat teknologi yang lebih mudah diakses dalam pemenuhan kebutuhan siswa. Jadi perubahan pola pengawas sekarang, ya, digitalisasi pengawas sudah saatnya kita lakukan, Bapak Ibu. Kita sebagai pengawas bagaimana menciptakan akses yang mudah, ya, membuat teknologi yang mudah untuk diakses, ya, sesuai untuk pemenuhan kebutuhan para siswa. Yang kelima, pengawas sekolah harus menginspirasi dan memotivasi. Ya, mampu menginspirasi dan memotivasi guru dengan melaksanakan pembimbingan yang profesional dengan berbagi ide, strategi, dan juga keberhasilan pendidik, Bapak Ibu. Guru-guru perlu adanya motivasi, ya. Perlu seorang inspirator untuk bagaimana mereka bisa menciptakan ruangnya, bagaimana mereka bisa berinovasi, ya, untuk memajukan pendidikan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Kemudian yang keenam adalah responsif, tanggap dan mudah beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, sehingga dapat memecahkan masalah pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, seorang pengawas diperlukan sebuah kecekatan, ketanggapan. Jadi ketika menghadapi era seperti ini, di mana mau tidak mau sekolah harus berubah, Bapak Ibu, pola pembelajarannya, pola manajemennya harus berubah. Pengawas harus responsif, harus siap sedia. Apa yang harus diberikan kepada sekolah binaan, supaya sekolah binaan itu bisa segera beradaptasi di era new normal ini. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan ini contoh implementasi kepengawasan sekolah pada masa pencegahan COVID-19. Ini yang pernah saya lakukan, Bapak Ibu, kepada sekolah binaan. Ketika sebelum COVID, mungkin kita bisa berkumpul, kita bisa bersinergi dengan sekolah dengan cara berkumpul, kita melakukan pembinaan pelatihan dengan cara berkumpul, mungkin pembinaan ke sekolah dengan cara berkumpul. Itu ketika kita sebelum masa COVID, Bapak Ibu. Tapi setelah masa COVID ini kita harus merubah semua pola kerja kita. Kita harus merubah tatanan kerja kita.
Di awal kita cek ya kesiapan sekolah menghadapi COVID-19 seperti apa. Ya, kita pantau Bapak Ibu sekolah-sekolah binaan kita, bagaimana kegiatan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah, kita pantau secara rutin. Ya. Kita tanya kepada siswa-siswa terkait dengan pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Kemudian hasil-hasilnya juga kita lihat Bapak Ibu, bagaimana? Apakah efektif pembelajaran dari rumah ini yang dilakukan oleh guru? Apakah bisa meningkatkan prestasi siswa? Bagaimana siswa tetap bisa berkreasi dari rumah? Dan alhamdulillah dengan pemantauan seperti ini, pembimbingan, pelatihan telah kita berikan kepada guru-guru Bapak Ibu, guru-guru sudah siap untuk melaksanakan belajar dari rumah. Ya. Dan hasil karya siswa pun tidak kalah dengan anak-anak yang belajar dari sekolah. Hasil-hasilnya sangat luar biasa. Jadi anak tetap bisa belajar, tetap bisa berkarya, walaupun mereka dari rumah. Kita pantau hasil-hasil dari anak. Kemudian sekolah binaan, setiap kegiatan kita pantau Bapak Ibu. Dengan menggunakan form secara online, ya kita mulai menggunakan digitalisasi kepengawasan. Bagaimana membina guru? Kita pun lakukan secara online, Bapak Ibu. Kita memanfaatkan fasilitas aplikasi yang ada. Ya, aplikasi yang ada sekarang sangat banyak sekali. Bagaimana pengawas sekolah itu, Bapak Ibu, harus bisa beradaptasi, harus tapi bisa sampaikan penggunaan teknologi, pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Diawali dari pengawas. Karena tugas pengawas terkait dengan yang 3 tadi, bagaimana melatih guru, bagaimana membimbing guru, bagaimana mendampingi guru. Jadi sebelum guru mampu, mestinya pengawas lebih mampu dulu. Maka pemanfaatan teknologi, pengawasan teknologi menjadi hal yang sangat penting saat ini. Jadi ini yang kami contohkan, Bapak Ibu, saya melakukan pembinaan kepada guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran secara daring dengan menggunakan fasilitas Wallet Class Notebook ini, Bapak Ibu. Ini adalah satu aplikasi dari Office 365 yang kita lakukan. Tidak hanya guru, kepala sekolah pun dalam menyusun program kerjanya, dalam menyusun program sekolah, kita lakukan pembimbingan secara daring. Ketika tatap muka tidak dimungkinkan, tidak ada akal. Teknologi mempermudah pekerjaan kita. Teknologi hadir untuk mempermudah pekerjaan kita. Kita laksanakan pembinaan, kita laksanakan pembimbingan secara online. Dan semua berjalan dengan baik. Ya, semua sekolah dapat mengikuti. Guru merasa senang, kepala sekolah merasa senang, pekerjaannya dapat lebih mudah, pengawas juga merasa senang karena tugasnya dapat terlaksana dengan sangat baik. Penggunaan aplikasi Bapak Ibu, penggunaan aplikasi untuk mendukung pekerjaan kita Bapak Ibu. Di Jawa Tengah, ini telah ada sebuah aplikasi terkait dengan pengawasan EKTSP Bapak Ibu yang berbasis aplikasi, di mana sekolah ketika harus mengesahkan KTSP tidak usah berbondong-bondong lagi ke dinas pendidikan untuk membawa dokumen KTSP, meminta tanda tangan, pengesahan dan sebagainya. Kita sudah menggunakan aplikasi, di mana di sini dari awal, dari tahap perencanaan, dari tahap penyusunan, kemudian dari tahap penetapan sampai tahap pengesahan, semua ada di dalam aplikasi ini. Jadi semua serba online Bapak Ibu. Komunikasi dengan antara pengawas dan sekolah binaan, verifikasi semua serba online. Ini dengan adanya kehadiran aplikasi ini sangat membantu saat ini. Dan ini adalah eranya Bapak Ibu. Eranya di mana pengawas harus bisa berubah, harus bisa menguasai teknologi kepengawasan, teknologi digital, di mana itu akan mempermudah pekerjaan kita. Masa new normal ini mau tidak mau memaksa kita Bapak Ibu untuk melakukan seperti ini. Kita tidak lagi bisa berbuat seperti dulu, mengumpulkan orang banyak, pelatihan dengan di ruangan sekian banyak orang, ya. Kita harus ketika konsultasi harus selalu bertatap muka. Sekarang kita tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Keterbatasan ya karena adanya pencegahan COVID-19 ini memaksa kita untuk bisa memanfaatkan teknologi seperti ini untuk menjadikan kita tugas kita menjadi lebih terarah, lebih mencapai tujuan. Dan kita tidak boleh menyerah dengan kondisi saat ini. Kita harus terus berubah Bapak Ibu. Pembimbingan pelatihan daring, kalau kita lakukan banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk memberikan bimbingan dan pelatihan secara daring kepada guru-guru binaan. Di mana itu menjadi hal yang sangat efektif saat ini. Jadi hal yang dibutuhkan saat ini. Kemampuan mengelola ini sangat dibutuhkan. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sebagai pelatih, ya sebagai pembimbing, sebagai pendamping perannya tadi,
sehingga menjadikan profil Bapak Ibu nanti jadi profil pengawas itu juga berubah. Visioner harus bisa menjadi manajer, bisa berkolaborasi, terbuka, inspiratif, memotivasi Bapak Ibu. Jadi profil Bapak Ibu pun harus berubah. Pola kerja kita pun harus berubah di era tatanan baru ini. Penguasaan teknologi. Jadi di masa era abad 21 ini Bapak Ibu, transformasi pengawas sekolah, bagaimana kita bisa melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, bagaimana kita bisa melaksanakan pengawasan digital, ya, menggunakan pengawasan online, bagaimana kita bisa melaksanakan peran pengawas kita sebagai trainer, sebagai mentor, sebagai coaching, itu sebagai hal yang sangat penting untuk saat ini. Bagi pengawas, kita harus selalu berubah. Sekolah pun juga harus berubah. Kita menuju tatanan baru Bapak Ibu, menuju transformasi baru di dunia pendidikan. Jadi hal yang sangat luar biasa ketika kita bisa melakukan ini. Kita bisa bersama-sama dengan teknologi, kita bisa menjauhkan yang dekat, ya. Yang luas jadi sempit. Artinya dalam yang dari mana-mana kita bisa jalan satu ruang dengan menggunakan teknologi. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini tentunya demi mencapai tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan kita ke depan untuk menjadi pendidikan yang lebih baik dan lebih maju lagi Bapak Ibu. Hari cara saya garis bawahi Bapak Ibu terkait dengan peran kepala sekolah, peran pengawas sekolah terkait dengan 3 tadi, melatih, membimbing dan juga mendampingi. Itu hal yang sangat penting sebagai penanganan kita di saat ini Bapak Ibu untuk mengajukan sekolah bina. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya yang kami sampaikan. Nanti mungkin akan dilanjut oleh 2 panelis yang lain, Pak Zulhajidan dan Pak Thoyib, untuk lebih melengkapi lagi apa yang kita sampaikan di awal. Saya kembalikan kepada Bu Rini sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Pengawas Sekolah, luar biasa, sangat menginspirasi kita semua Bapak. Apa-apa yang Bapak sampaikan merupakan jawaban bagaimana peran dan profil pengawas sekolah secara umum pada saat ini. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, apabila akan bertanya, mohon untuk menuliskan di kolom Q&A pada Zoom ini, atau cek YouTube 3 Kemdikbud dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan Bapak Ibu ditujukan kepada penyajian. Baik Bapak Ibu, untuk paparan selanjutnya saya silakan kepada Bapak Zulhajidan SPDMM. Halo Bapak. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya, waktu kita 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat kita semuanya. Bersyukur kita kepada Allah SWT Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita ditemukan di Zoom meeting ini dalam suatu agenda besar ya dari Kementerian Pendidikan, khususnya di 3 yaitu webinar guru belajar. Kesempatan saya selanjutnya ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat ya kepada rekan narasumber, khususnya buat Bu Rini juga ini selaku moderator, dan kepada teman-teman host ya, panitia yang telah mengelola kegiatan yang baik sekali. Dan tak lupa saya pribadi menyampaikan terima kasih ya pada Direktorat P3 yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa memaparkan materi di kegiatan webinar ini. Bu Rini, izin ya saya share screen. Silakan Bapak. Sudah nampak ya Bu Rini? Baik, sudah jelas Bapak. Baik Bapak dan Ibu, tadi rekan kami Pak Lasso telah menyampaikan secara umum dan termasuk aplikasinya secara aplikatif ya, bagaimana peran dan profil pengawas di masa adaptasi kebiasaan baru.
Selanjutnya yang kedua ini saya menyampaikan lebih khusus tentang peran pengawas di masa adaptasi sistem baru. Namun sebelumnya Ibu Rini tadi ada pantun ya. Ya, saya coba juga ini ada sebuah pantun dari saya, Tanjung Pinang, Kota Bestari, Pulau Batam, Kota Industri. Izinkan saya Zulhadi dan presentasi pengawas sekolah Bintan Provinsi DKI. Baik, luar Bapak Ibu biasa. yang saya hormati, ya, saya ingin kita persepsikan dulu ke new normal ya. Jadi kemarin ada teman saya itu ceritanya begini, Pak Zul, nanti kita kan sudah masuk masa new normal. Nanti kita gak bisa ke sekolah seperti dulu lagi, gak bisa ketemu dengan guru seperti dulu lagi, gak bisa melaksanakan kegiatan pendampingan akademik dan marjah kepada sekolah seperti dulu lagi, kita sudah bisa melaksanakan pelatihan seperti dulu lagi. Jadi ini yang disampaikan oleh teman saya ketika masuk masa new normal. Jadi apakah itu yang dikatakan masa new normal? Bapak Ibu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa new normal itu kenormalan baru ya. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, bagaimana kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, jadi kenormalan baru. Nah, saya akan menunjukkan ya beberapa proses ya ini di siswa belajar di masa kenormalan baru itu. Ya, ada gambar siswa yang harus memasang, memakai masker, memasang pembatas jarak ya dengan siswanya, dengan temannya. Kemudian guru-guru ketika hadir siswa ke sekolah harus memakai masker, harus dites suhu tubuhnya menggunakan termogan, kemudian gurunya menggunakan masker ya. Dan di sekolah nanti ketika saya hadir ke sekolah itu harus cuci tangan dulu, menggunakan sabun dan air mengalir baru masuk sekolah. Nah ini mungkin akan terjadi nanti di masa normal baru. Nah, bagaimana dengan cerita teman saya tadi, dia akan melakukan hal-hal yang lama, ya, hal-hal yang lama seperti dulu lagi, tapi tidak kepada hal-hal yang baru. Jadi Bapak Ibu, seharusnya konsep new normal itu kita harus mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Jadi new normal itu jangan hanya kita ambil normalnya saja, tapi apa yang baru, apa kebiasaan baru yang harus kita beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, bagaimana sih seorang pengawas, seorang guru, kepala sekolah, bahkan siswa bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru di masa ini. Dari regulasi ini seperti disampaikan oleh Pak Pangarso tadi, ya, mulai dari surat Presiden tentang penetapan bencana nasional COVID-19 dan surat edaran menteri itu terjadi perubahan-perubahan yang di guru ya, kalau di sisi guru yang dulu belajar tatap muka di kelas ya, ketemu langsung dengan siswa, memberi tugas langsung dengan siswa, berubah. Ada yang melaksanakan pembelajaran secara daring bagi siswa sekolah yang punya jaringan internet yang baik. Ada juga guru yang harus mengantarkan, dan ada juga guru di sekolah itu diharuskan orang tua secara bergantian bergiliran mengambil bahan belajar di sekolah untuk diberikan kepada anaknya di daerah-daerah yang memang sama sekali tidak ada jaringan internet sehingga tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Kepala sekolah juga berubah semuanya. Dulu rapat sekolah dengan dinas pendidikan langsung ketemu di suatu aula, di suatu ruangan. Sekarang sudah berubah, ketemunya bukan di aula ruangan, tapi ketemunya di Zoom meeting atau media yang lainnya. Sama halnya dengan pengawas sekolah. Pengawas sekolah juga tidak lagi datang ke sekolah ya, berdatang kepada guru, memberi pembinaan, pendampingan, pelatihan kepada guru secara tatap muka langsung ke sekolah ya. Kegiatan-kegiatan KKG dulunya kalau di SD, ya, MBMP, di SMP dan SMA tidak lagi seperti dulu, berubah semuanya. Nah yang perubahan itu adalah semuanya kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, sama yang disampaikan oleh Pak Pangarso tadi. Bagaimana sih seorang pengawas? Nah ini mungkin yang sudah saya lakukan dan akan kita lakukan. Bagaimana peran kita sebagai pengawas sekolah di masa adaptasi kebiasaan baru? Yang pertama, tentunya harus memahami karakteristik sekolahnya kita. Jadi
sekolah binaan kita bermacam-macam, ada yang berada di zona hijau, kuning, oranye atau merah. Ya. Ada sekolah binaan yang karakteristiknya punya jaringan internet yang baik, ada yang tidak punya jaringan internet, ada karakteristiknya sekolah kita orang tua bisa mendampingi anaknya belajar, ada yang tidak bisa belajar. Nah, ini harus kita tahu semuanya. Kita cari semua informasi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita membuat program pendampingan akademik dan manajerial kepada sekolah kita. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan lagi sekolah kita. Mungkin dulu saya membimbing sekolah sama rata semuanya, sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena sekolah itu memiliki karakteristik masing-masing, ya. Ada keunikannya masing-masing. Nah, selanjutnya seorang pengawas itu harus tahu apa kebutuhan kepala sekolah di masa adaptasi kebijakan baru ini. Mungkin saja kepala sekolah kita ingin membuat panduan belajar, ya, panduan belajar di masa adaptasi kebijakan baru ini. Nah, si pengawas hadir di sana untuk membantu, ya, untuk membantu kepala sekolah dalam hal tersebut. Kemudian kepala sekolah berperan untuk, ya, harus memahami apa kebutuhan guru. Mungkin guru kita selama ini membuat sistem belajar di rumah itu hanya memberikan tugas-tugas saja, ya, karena mengalami kesulitan untuk membuat strategi bagaimana caranya menyusun langkah-langkah pembelajaran itu, PJJ-nya itu yang sifatnya lebih interaktif dan sesuai dengan lingkungan siswa dan kebutuhan siswa. Nah, si pengawas harus tahu. Ketika pengawas tahu karakteristik sekolah, paham dengan kebutuhan kepala sekolah, paham dengan kebutuhan guru, nanti akan muncul sebuah program yang sinkron, ya, yang sinergi, yang harmonis, ya. Adanya program harmonis antara pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Nah, di situ nanti akan berdampak kemana? Berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan di sekolah masing-masing. Jadi pengawas sekolah itu tentunya nanti harus memastikan sekolah melaksanakan pelayanan pendidikan kualitas dengan cara apa? Dengan cara pendampingan akademik dan manajerial sesuai dengan program yang dibuat tadi berdasarkan masalah-masalah yang dialami oleh kepala sekolah. Yang lebih penting di masa new normal ini beradaptasi dengan di sekolah itu si pengawas harus bisa memastikan bahwa sekolah itu mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didiknya dan stakeholder di sekolah binaannya. Dan terakhir, peran pengawas itu bisa melaksanakan digital, ya, pengawasan digital pada sekolah binaan seperti yang disampaikan oleh teman kami tadi pertama. Semuanya akan memaksa pengawas itu untuk melakukan sistem pengawasan secara digital, ya. Alhamdulillah untuk pengawas-pengawas kita di seluruh Indonesia ini sudah disiapkan aplikasi e-pengawasan 5.0 yang akan digunakan oleh masing-masing pengawas untuk memudahkan kerja membimbing sekolah-sekolah binaannya dalam menjalankan tugas. Jadi mulai sekarang ini yang harus kita pahami bersama, ya. Ketika era digital itu kembali ke nomor satu tadi, si pengawas juga harus paham, ya, sekolah yang bisa kita dampingi melalui digital, ya, dan sekolah yang tidak bisa kita dampingi. Jadi kita harus benar-benar paham karakteristik sekolah kita. Nah, itu hal-hal yang merupakan peran pengawas yang harus kita perhatikan benar di masa adaptasi ini, sehingga apa? Sehingga sekolah nanti bisa keluar dari masalah-masalah dalam menghadapi kebiasaan baru. Nah, sebagai simpulan penyampaian saya pada pagi hari ini, bahwasanya konsep normal baru itu berbeda dengan normal lama. Jadi kalau cerita saya di awal tadi, ada kawan saya mau kembali lagi seperti dulu, nah itu tidak normal, tidak beradaptasi dengan kebiasaan baru, tapi masih dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, ini perlu kita perhatikan. Yang kedua, layanan pendidikan yang berkualitas itu hanya bisa kita capai, ya, apabila ada sinergisitas antara pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Bahkan mungkin pengawas sekolah itu harus bisa juga sampai ke orang tua murid, ya, sampai ke orang tua siswa. Itu kita dorong untuk bersinergi dalam rangka kita melakukan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Simpulan saya yang ketiga, bahwasanya pengawas sekolah itu memberikan pendampingan kepada sekolah dan guru, ya, kepada kepala sekolah dalam mengatasi masalah-masalah di masa pandemi COVID-19, ya, dan sampai masa era kebiasaan baru ini. Nah,
terakhir, kinerja pengawas itu semua nanti akan berbasis aplikasi. Jadi pengawas sekolah itu tidak lagi datang ke sekolah bawa instrumen, bawa kertas-kertas ya dengan berbagai macam yang banyak-banyak itu. Di masa kebiasaan ini, di kebiasaan baru ini, kita akan melakukan kebiasaan-kebiasaan. Mungkin untuk pengawasan itu akan datang, kita arahkan kepada pendampingan ya, pendampingan akademik ya, pendampingan manajerial dan pelatihan-pelatihan guru. Jadi dengan 3 hal tersebut sehingga nanti akan simple ya, program pengawas sekolah akan simple, harmonis antara kepala sekolah, guru dan orang tua murid dan masyarakat ya. Kemudian unik itu berarti nanti program pengawas kita itu yang berbasis aplikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah kita. Mungkin itu yang saja yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul, luar biasa paparannya Bapak menjadi jawaban penting bagi kita semua bagaimana peran pengawas sekolah di era new normal ini Bapak ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengingatkan kembali apabila akan bertanya, mohon untuk menuliskan di Q&A pada Zoom ini atau chat YouTube P3GTK Kemdikbud dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan ditujukan kepada penyaji yang mana. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut kepada narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Toyib SPD MPD. Bapak? Ya, terima kasih Bu Beni. Ya, waktu kita 20 menit Bapak, kepada Bapak disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Rini yang kami hormati, terima kasih atas waktunya. Kami juga mengucapkan terima kasih pada panitia dari Dirjen P3GTK yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk menyampaikan pemaparan materi pada hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada teman-teman panelis, Pak Pangarso dan Pak Jo Hadidan. Kemudian tidak lupa kami menyapa seluruh peserta baik yang ada di room Zoom ini. Ada 500 lebih ya Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya dan teman-teman yang mengikuti lewat streaming YouTube di Dirjen PTK ini. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang pada hari ini, yaitu dengan tema peran dan profil pengawas sekolah. Izinkan saya share screen materinya Bu ini. Baik, Bapak silakan. Sudah jelas Bapak, mohon di slideshow. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, para peserta webinar guru belajar Dirjen GTK yang kami hormati. Di sini saya akan berbagi ya Bapak Ibu tentang profil pengawas sekolah di masa adaptasi normal baru. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pada masa pandemi COVID-19 ini yang telah sedang kita alami ini, banyak hal-hal baru yang menjadi kita lakukan yang sebelumnya tidak kita lakukan atau belum kita lakukan. Kemudian setelah adanya pandemi ini, maka mau tidak mau kebijakan dari pemerintah kita harus bekerja dari rumah. Ya, Bapak Ibu, bekerja dari rumah. Dan untuk di dunia pendidikan, kita semuanya di sekolah-sekolah maka dilakukan belajar dari rumah. Belajar dari rumah tentunya sangat bervariasi tergantung kepada kondisi geografis kita di seluruh Indonesia yang sangat beragam sekali.
ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan, bahkan ada yang di kepulauan ya, Bapak Ibu. Dengan struktur geografis kita yang sangat beragam tentunya mempengaruhi keadaan bagaimana proses belajar dari rumah yang kita lakukan. Kemudian di sisi lain kita juga melihat dari sisi pendidik dan tenaga pendidikan kita yang juga beragam di seluruh Indonesia, baik itu dari sisi kompetensi dan dari sisi yang lain. Maka selanjutnya yang menjadi latar belakang berikutnya adalah literasi digital. Mengapa literasi digital ini sangat penting? Karena di era pandemi ini segala sesuatunya tidak bisa atau tidak harus dilakukan secara tatap muka. Maka mau tidak mau kita sebagai pendidik dan pengawas harus melakukan apa itu yang dinamakan dengan literasi digital, sehingga hal-hal seperti ini akan kita dapat lakukan dengan baik, mengingat pandemi ini belum berakhir ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, dari sisi regulasi ada beberapa hal yang menjadi dasar hukum kita. Yang pertama adalah keputusan Presiden yang menetapkan bahwa coronavirus disease ini adalah sebagai suatu bencana nasional. Ya, tentunya sudah dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah pusat. Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran Mendikbud ya tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Kemudian disusul dengan adanya pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nah, tentunya sebagai pelengkap maka Kemendikbud juga mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 yaitu tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran virus disease ini. Nah, ini adalah dasar atau regulasi dari pemerintah pusat, tentunya diteruskan atau diteruskan oleh pemerintah daerah setempat atau pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang profil pengawas sekolah, tentunya pada masa normal dan tentunya melaksanakan tugas pokok pengawasan ya sesuai dengan tupoksi sebagai pengawas ya, tidak seperti biasa bisa bertatap muka dan bisa melakukan kegiatan normal seperti biasanya. Nah, terjadinya pandemi COVID-19 ini maka membuat atau merubah pola kerja pengawas sekolah harus berubah, mau tidak mau harus berubah ya. Sebagai daya ungkit ya adanya wabah pandemi ini menjadi daya ungkit bagaimana pengawas sekolah harus tetap dapat melaksanakan proses pengawasannya dalam waktu pandemi COVID-19 ini. Nah, maka di masa normal baru ini, maka kita harus mempunyai pola pikir baru, ya, kebiasaan baru, di mana kebiasaan baru itu telah kita lakukan di masa pandemi COVID-19 yang lalu dan akan terus kita lakukan sebagai kebiasaan baru. Tentunya salah satu yang menjadi titik poinnya adalah penggunaan ICT dalam kepengawasan sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana profil pengawas sekolah di masa kebiasaan baru? Saya beri istilah adalah prota jarak. Yang pertama, pro-nya adalah profesional, ya. Kemudian yang kedua tangguh, yang ketiga adalah bertanggung jawab, dan yang keempat
adalah berkarakter. Yang pertama, profesional. Sebagai seorang pengawas, kita harus memiliki kompetensi sebagai seorang pengawas. Kemudian kita harus melakukan tupoksi, melaksanakan tupoksi kita sebagai pengawas. Tentunya di masa pandemi ini dan masa normal baru disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di tempat kita masing-masing, sesuai dengan karakteristik sekolah binaan para pengawas masing-masing. Yang ketiga adalah penguasaan ICT. Nah, ini sangat penting dan menjadi titik poin yang utama untuk sebagai sarana dalam melaksanakan pengawasan di masa normal baru nantinya, yang mau tidak mau kita harus menggunakan ICT dalam proses pengawasan kita. Dan yang keempat adalah pengembangan diri. Walaupun di masa keterbatasan ini, di masa normal baru nanti, kita sebagai pengawas harus terus melaksanakan pengembangan diri yang mana dikaitkan dengan tugas atau tupoksi kita sebagai pengawas. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua adalah tangguh. Tangguh artinya adalah yang pertama kuat. Jadi kita di masa normal baru sudah diajari, sudah diberi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kita harus menjaga kesehatan terus-menerus, ya, terus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua adalah tabah. Artinya kita sebagai pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan harus selalu dapat mengerti, dapat memahami kondisi sekolah kita, sekolah binaan para pengawas itu berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Yang ketiga adalah handal, jadi menguasai bidang kepengawasan. Kemudian yang keempat adalah kukuh, pendiriannya kuat. Artinya dalam masa pandemi dan masa kebiasaan baru nanti tetap kita berpegang teguh pada tupoksi sebagai pengawas sekolah dan melaksanakan kegiatan kepengawasan apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, kita tetap melaksanakan program pengawasan kita. Kemudian yang keempat adalah berkarakter. Ini sudah sangat kita pahami semuanya. Jangan lupa tetap kita mengedepankan karakter sebagai seorang pengawas. Ya, ada karakter utama dari religiusitas, nasionalisme, kemandirian, dan integritas serta gotong royong. Ini sangat mendukung kegiatan kepengawasan kita, sehingga kegiatan kita didasari atau dilandasi dengan karakter yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi penekanannya adalah pada penguasaan ICT dalam proses kepengawasan. Jadi profil pengawas pada masa adaptasi kenormalan baru itu mau tidak mau harus menguasai aplikasi online learning yang di situ banyak sekali yang dapat kita gunakan, ya, baik untuk online meeting maupun untuk online learning. Nah, tentunya sebagai pengawas kita harus menguasai dahulu aplikasi-aplikasi itu sehingga kita dapat melakukan tadi yang disebutkan oleh pembicara yang sebelumnya, Pak Anako tadi, kita melakukan pendampingan, pembimbingan dan latihan. Nah, tentunya kita harus menguasai dahulu sehingga kita dapat melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah binaan, dan melakukan pembinaan. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam melaksanakan program pengawasan secara digital. Yang pertama, kita yang sangat familiar dan di segala daerah itu mungkin sudah sebagian besar menggunakan, yaitu WhatsApp Group. Ini sangat penting Bapak Ibu, WhatsApp Group sangat familiar sekali
kita lakukan untuk pengawasan kita. Jadi kita harus membuat WA group sekolah binaan. Yang kedua adalah penyimpanan maya, baik Google Drive maupun OneDrive. Ini sangat penting sehingga data-data dari sekolah-sekolah binaan itu tidak tersimpan di memori drive yang manual, tetapi tersimpan di penyimpanan maya. Yang ketiga adalah online meeting. Online meeting ini sangat banyak sekali platform yang dapat kita gunakan, ya. Nah, ini Bapak Ibu juga harus familiar dengan ini sebagai pengawas sekolah. Demikian juga digunakan untuk pembinaan ke sekolah-sekolah binaan. Yang berikutnya adalah online learning, online training. Nah, di sini titik poinnya Bapak Ibu sebagai tadi pelatih, Bapak Ibu harus dapat sebagai pelatih, seorang pengawas harus dapat menjadi pelatih bagi para guru. Nah, di sini banyak sekali online training yang harus dilakukan sehingga kegiatan pengawasan secara online dapat kita lakukan dengan baik. Nah, langkah berikutnya adalah online learning. Maka setelah kita latih para guru dan kepala sekolah, mereka akan melakukan online learning. Nah, itu kita pantau secara online juga. Jadi pengawas sekolah perannya adalah dapat melakukan kepengawasan digital atau pengawasan secara online. Dan yang terakhir adalah aktivitas langkah yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan online learning di sekolah-sekolah harus kita monitoring oleh para pengawas sekolah sehingga pelaksanaannya dapat terkontrol apakah sudah berjalan dengan baik atau masih belum. Nah, tentunya dalam monitoring juga secara online. Nah, ini langkah-langkah kegiatan pengawasan dalam secara digital yang sudah dilakukan, yang sudah saya lakukan, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Kemudian, Bapak Ibu, tadi poin yang tentang Bimlat, maka kita harus melakukan Bimlat secara daring. Kita mulai dulu dari sosialisasi daring kepada kepala sekolah dan guru. Kemudian kita melakukan Bimlat daring beberapa kali sesuai dengan kecepatan penerimaan dari sekolah-sekolah tersebut. Nah, jangan lupa yang terakhir adalah tetap kita melakukan monitoring dan evaluasi. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta webinar yang berbahagia, beberapa kegiatan workshop online dapat kita lakukan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pengawas harus dapat melakukan workshop secara online sehingga para guru dan kepala sekolah dapat mengikuti kegiatan workshop online ini dengan baik. Di sini saya akan tunjukkan beberapa link yang menunjukkan bahwa kegiatan workshop online itu dapat dilakukan. Yang pertama bisa menggunakan form, kemudian untuk penilaian dan monitoring secara daring, ya Bapak Ibu. Kemudian semua kegiatan workshop online ini tentunya memerlukan suatu pengetahuan dan keterampilan seorang pengawas di masa kebiasaan baru ini, sehingga pada saatnya kegiatan kepengawasan tetap berjalan dengan baik, sekolah dapat berjalan dengan baik, dan guru-guru dapat melakukan pembelajaran secara daring yang terus kita kontrol dari kegiatan kepengawasan ini. Nah, tadi saya ingin menyampaikan juga bahwa jangan lupa kita sebagai pengawas juga harus bekerja sama. Selain dengan kepala sekolah, kita harus membangun kerjasama juga dengan orang tua murid. Perlu diketahui bahwa untuk anak-anak sekolah dasar
maka kegiatan pembelajaran daringnya pasti itu masih ditemani atau dibimbing oleh orang tua, sehingga komite sekolah itu harus berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran daring tersebut. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan Bu Rini ya. Selanjutnya nanti dapat kita diskusikan bersama bagaimana peran dan profil pengawas sekolah di masa adaptasi kenormalan baru. Demikian Bu Rini, saya kembalikan ke Bu Rini sebelum Terima kasih Pak Toyib, sangat menginspirasi dan memotivasi kami semua. Paparan Bapak dengan slide yang singkat tapi padat dan bermakna Bapak ya menjawab bagaimana profil pengawas sekolah di masa new normal ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Nyaso dan Pak Haji Danu yang telah berkenan menyampaikan materi dan ilmunya yang sangat luar biasa kepada kita semua, terkhusus kepada semua peserta webinar seluruh Indonesia yang hadir pada saat ini. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk berubah tentunya. Demikian Bapak Ibu, teman-teman pengawas sekolah seluruh Indonesia, ketiga narasumber sudah sangat jelas memaparkan materinya. Namun kita tetap akan memberikan kesempatan pada peserta webinar kita kali ini. Kemudian namun sebelumnya saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan melalui video Q&A, dan juga Bapak Ibu teman-teman semua yang mampu melalui YouTube live streaming bisa mengajukan pertanyaan melalui live chat di YouTube live streaming P3GTK Pendikbud. Baik, untuk sesi pertama akan kami pilih 3 penanya yang masing-masing penanya akan bertanya kepada narasumber kita. 2 penanya kami akan ambil dari link pertanyaan yang ada pada room Q&A. Kemudian 1 penanya akan kami ambil dari chat YouTube secara live. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung kepada penanya yang pertama, yang beruntung Bapak Ibu ya, karena luar biasa sekali peserta kita ini 518 Bapak Ibu. Banyak sekali sehingga penanya yang beruntung yang tampil ini beruntung nih Bapak Ibu, dari Bu Rustina MN. Beliau adalah pengawas muda tingkat dasar. Mohon penelitian. Baik, saya baca yang ini. Silakan kembali kepada pertanyaan. Ya. Baik. Ya. Kami ulang lagi Bapak Ibu. Kelihatannya ini baru dari yang tadi, mungkin yang tadi yang kedua ya, yang kedua. Saya bacakan dari Bapak Rahmat Jupri dari Banyuasin. Beliau mengatakan bagaimana untuk meningkatkan kinerja pengawas tingkat SD dalam penggunaan IT dalam pembinaan di sekolah binaannya. Kalau dilihat penjelasan ini bisa dilaksanakan di daerah karena masih banyak yang masih luring. Mungkin ini lebih kepada Pak Toyib mungkin ya. Tapi nanti kita berkolaborasi Bapak, silakan Pak Pangarso dan Pak Julidan untuk menambahkan. Silakan Pak Toyib. Ya. Terima kasih Bu Rini. Pak Rahmat Jupri dari Banyuasin ya. Ya. Baik, di daerah memang kita melihat bahwa tadi saya katakan dari kondisi geografis di seluruh Indonesia itu tidak sama. Ya, betul. Itu betul sekali.
Dan memang di daerah kami juga di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Ketapang, belum semuanya, tidak semuanya terdapat jaringan internet, sehingga memang perlu sebuah inovasi dalam pelaksanaan kepengawasan ini. Maka namun perlu kita ingat bahwa Bapak Ibu, saya yakin di setiap kecamatan itu pasti sudah ada jaringan internet. Ya, saya di daerah kami di seluruh kecamatan, ada 20 kecamatan itu sudah ada jaringan internet. Sehingga kita memang harus penyesuaian dengan kondisi sekolah binaannya masing-masing. Apabila tidak memungkinkan untuk secara daring penuh, maka kita dapat melakukan secara kombinasi, baik itu secara daring dan secara luring. Saya juga melakukan juga secara kombinasi, ada yang kombinasi, terutama ada saat-saat awal. Pada saat-saat awal, maka kita mau tidak mau harus melakukan kegiatan secara luring dahulu, walaupun tetap mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan. Sehingga setelah proses luring, maka kita dapat melakukan proses secara daring. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Rini, Pak tadi. Teman-teman Pak Bisa atau Pak Zul bisa menambahkan? Ya. Silakan. Terima kasih Bu Rini. Iya. Ini bagus ya. Terima kasih Pak Rahmat Budi ya dari Banyuasin telah menyampaikan pertanyaan, dan ini yang selalu dipermasalahkan oleh teman-teman kita pengawas. Mungkin dahulu termasuk saya Bu Rini. Untuk diketahui bahwasanya yang sudah bisa dan punya jaringan internet kita tidak lagi mempermasalahkan. Kenapa? Pengawas sudah disiapkan sekarang oleh aksi pusat itu untuk bisa melakukan kegiatan kepengawasan lewat pengawasan digital. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Jupri kan bagaimana daerah-daerah yang tidak ada internetnya atau susah internetnya. Pak Jupri, saya di Bintan itu ada 10 sekolah binaan itu. Ya, satu pun sekolah binaan saya tidak ada jaringan internetnya. Nah, ini kita kembali ke topik kita pada hari ini, pembiasaan ya. Tetapi saya tidak pasrah ya pada keadaan bagaimana seperti disampaikan Pak P tadi, kita bisa luring dan bisa daring. Nah, kita tidak boleh memaksa kepala sekolah harus begini ya. Tetapi kita wajib membiasakan ya, perlu membiasakan. Jadi ceritanya di binaan saya itu dari sebelum masa pandemi itu sudah saya identifikasi apa bisanya. Oh, kata kepala sekolah, Pak, kami bisa, tapi lewat WA saja. Silakan, ada kepala sekolah, Pak, kami bisa lewat WA, tapi bisanya harus menuju ke suatu tempat ya. Kadang-kadang mereka harus ke ujung di pulau-pulau di sini, harus ke Papua sana yang ada sinyal internetnya sedikit kalau bisa kirim dokumen. Ya tetap saya terima. Jadi sebisa mungkin ya, dan tidak memaksa ya, kita arahkan. Jadi ketika kita pengawas sudah mengarahkan kepala-kepala sekolah, guru binaan kita untuk bekerja berbasis digital itu, insya Allah mereka mulai bergerak ya. Namanya tadi apa? Mulai beradaptasi dengan kebiasaan ini. Jadi kita tidak menutup kemungkinan ya, bahwasanya di daerah yang tidak ada atau di daerah bank spot itu ya susah mungkin itu kita maklumi, tetapi kita pengawas untuk kerja kita berusaha. Kalau memang tidak bisa sama sekali, ya kadang-kadang Bu ini harus telepon pun saya bingung juga. Yang penting kegiatan pengawasan kita jalan. Terima kasih Pak Jupri, mohon maaf kalau memang kurang. Iya. Pak Karso ada tambahan? Ya, saya menambah Bu Rini ya terkait dengan pertanyaan Pak Rahmat Jufri. Memang beberapa daerah Bapak Ibu kendala internet, kendala listrik itu menjadi sebuah kendala yang sangat luar biasa. Tapi saya pernah mempunyai sebuah pengalaman Bapak Ibu, cerita sedikit terkait dengan pembelajaran digital ini. Saya pernah diminta untuk melatih sebuah sekolah, ya, sekolah dasar Bapak Ibu, sekolah dasar di mana sekolah itu berada di daerah pegunungan. Saya sangat terharu dengan kegigihan dari warga masyarakat sekitar, orang tua dan juga guru-gurunya, di mana di sekolah itu awalnya internet tidak bisa masuk. Di sana daerah pegunungan, benar
banyak tower Bapak Ibu, banyak tower provider yang berdiri di sana, tapi sekolah itu karena di agak rendah begitu, sehingga tidak terjangkau oleh internet. Kemudian, nah inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ada transformasi pendidikan, kemitraan Bapak Ibu. Jadi perlunya kemitraan di sini sangat luar biasa. Jadi kolaborasi. Karena orang tua, karena masyarakat sudah mulai terbuka Bapak Ibu akan kebutuhan pendidikan masa depan. Anak-anaknya harus difasilitasi untuk bisa maju dan mereka tidak mau menyerah dengan keadaan. Ya, masyarakat yang dari situ perangkat desanya jatuh. Kemudian pendirikan sebuah tower, ya tower, dan kerjasama dengan provider di situ karena provider ada banyak menyewa tempat di situ sehingga provider diminta untuk bantuannya sehingga tower dari sekolah itu bisa nembak ke salah satu provider sehingga sekolah tersebut terjangkau aliran internet dan beberapa daerah di sekitarnya. Sangat luar biasa. Jadi kalau hanya menyerah dengan keadaan seperti itu ya sudahlah, maka tidak akan pernah bisa. Tapi dengan kemitraan ini itu sangat luar biasa. Bagaimana kita bersatu ya antara sekolah, orang tua, masyarakat, perangkat desa, kemudian ada pihak luar. Ketika bersatu kita bisa Bapak Ibu ya, kita bisa. Kemudian bagaimana meningkatkan kompetensi pengawas. Nah sekarang Bapak Ibu pelatihan digital sudah sangat banyak Bapak Ibu. Di APSI sendiri sudah mengadakan pelatihan digital sampai 20 angkatan untuk yang pengawas digital. Belum pengawas, belum kaitannya dengan pelatihan yang lain Bapak Ibu, best practice dan sebagainya. Jadi sangat terbuka bagi pengawas sekolah jika ingin meningkatkan kompetensinya. Aplikasi pun tersedia sangat luar biasa sekarang di internet. Nah, jadi Bapak Ibu, kita janganlah menyerah dengan kondisi yang ada, tetap semangat, peluang-peluang sekecil apapun kita usahakan untuk tetap kita laksanakan Bapak Ibu demi kemajuan anak didik kita Bapak Ibu, demi perkembangan anak didik kita. Jadi kalau kita dulu mengajar dengan pola kita, sekarang kita harus bisa mengajar dengan pola anak Bapak Ibu. Jadi kebutuhan anak seperti apa, itu yang akan kita turuti. Anak kita bawa tadi ke dunia luar, yang berpetualang ke dunia luar, tentunya di sini anak butuh pengalaman. Tidak hanya anak harus di lingkup sekupnya saja, mereka harus keluar. Maka kita butuh sumber daya, kita butuh perlengkapan, maka itu nanti bisa tercapai jika kita ada kemitraan yang baik, kita ada kerjasama yang baik, ada persatuan yang baik untuk terus menuju kepada tujuan pendidikan yang kita harapkan bersama. Terima kasih Bu Dini, tambahan sedikit dari saya. Kembalikan. Baik, terima kasih Pak Pangarso, luar biasa. Jangankan di daerah terpencil ya Pak, kendala seperti barusan yang kita alami itu tentunya kemungkinan terjadi ya Pak ya, di mana-mana kendala setting barusannya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa Pak Rahmat sudah sangat jelas menerima penjelasan dari ketiga narasumber. Kita akan lanjutkan kepada penanya yang kedua. Mohon panitia. Baik. Ya. Karena banyak sekali Bapak Ibu ya yang bertanya sehingga kelihatannya panitia ini sangat kebingungan ya, yang mana dulu untuk dibacakan. Baik, saya bacakan dari M. Ayu Mubarak MPDI. Beliau pengawas PAI Kemenak Banyuwangi. Ya. Satu hal yang hilang dalam pembelajaran daring adalah pendampingan penguatan pendidikan karakter. Karena posisi guru dan siswa di tempat yang berbeda. Mohon solusi pendekatannya. Terima kasih. Mungkin ini saya tujukan kepada Pak Zul dulu ya. Ya, silakan Pak Zul, nanti bisa ditambahkan Pak Pangarso dan Pak Poli. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Dini. Ya. Ibu dan Bapaknya ya, Ayunul Mubarak ya. Ayunul Mubarak. Ya. Nah ini di mana-mana itu ketika manusia berganti ke mesin gitu ya, akan menghilangkan karakter ya. Bapak yang bertanya, Pak Mubarak, mohon maaf kalau begini, sebenarnya sistem itu kalau saya pengalaman saya itu sebenarnya sistem itu malah memang contoh sekarang disiplin. Itu
dengan sistem itu kita lebih disiplin. Ya, di Zoom ini, di room meeting ini itu dibuat peserta lebih disiplin. Ya, harus join jam sekian, ya, harus tutup mikrofonnya, tak berisik. Nah, ketika sudah begini situasinya secara digital ya, secara daring ya, itu akan membentuk disiplin kita. Kalau kita yang secara luring bisa tawar-menawar ya, boleh dengan aman, dikunci. Nah, tapi kalau secara daring itu langsung terkunci. Nah, hal seperti ini membuat kita akan disiplin, membuat peserta didik kita akan lebih disiplin. Kenapa? Tahu dia bahwasanya jam sekian harus join, jam sekian harus masuk dan keluar dalam belajarnya. Nah, apa yang karakter yang lain? Karakter lain misalnya timbul karakter mandiri ya. Nah, itu karakter mandiri ya. Si siswa akan belajar dengan sendirinya. Mungkin di awal-awal tidak mandiri, tapi karena dia merasa, nah kalau tidak seperti ini saya tidak akan dapat belajar. Nah, kemandirian akan muncul, Bapak dan Ibu, kemudian akan muncul ketika anak belajar mandiri. Nah, kemudian karakter yang muncul lagi, dia akan eksplorasi. Kalau di sekolah mungkin dia akan berharap sama gurunya, bertanya langsung. Tapi kalau di rumah tidak sama gurunya, dia akan berkolaborasi, akan bertanya sama kakaknya, akan bertanya sama adiknya, akan bertanya sama orang tua. Nah, ini kompetensi apa 21 ya, komunikatifnya timbul. Nah, jadi tidak serta-merta ya ketika sudah dulu itu karakter anak itu akan muncul. Mungkin ada karakter yang bukan hilang ya, yang akan berkurang ya. Mungkin kita kalau bertemu yang bisa terus sapa, tapi lewat digital secara dari ini bisa juga terus sapa. Jadi saya rasa ini dan ibu yang menanya ini tidak serta-merta karakter rendah, malah akan terbentuk karakter baru ya, karakter baru yang sesuai dengan kebiasaan baru. Baik Pak Zul, sudah sangat jelas sekali Bapak apa yang disampaikan. Semoga mungkin Ibu Ibu Ayunul Mubarak puas ya dengan jawaban Pak Zul. Terima kasih Pak Zul. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertanyaan ketiga, kita akan coba lakukan secara live. Mari kita pilih di antara teman-teman atau Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Sebentar, di sini saya sudah melihat Ibu Tusinah ya. Saya sapa dulu Ibu Tusinah. Ya, assalamualaikum Ibu ini. Apa kabarnya Ibu Tusinah? Alhamdulillah sehat Ibu ini. Terima kasih Kebetulan saya tahu dengan Ibu, ya Ibu dari Pagarawan Sumatera Selatan ya Ibu. Alhamdulillah Ibu dapat bergabung di acara kegiatan Ibu ini. Ibu bertanya secara langsung, disilakan kepada pemateri. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Tadi saya sudah mengirimkan chat, tapi saya tidak memberikan nama. Saya sangat berbahagia bisa bergabung di sini, dan saya sangat berbahagia apabila apa yang disampaikan oleh narasumber itu bisa kami terapkan. Namun ada baiknya Bu Rini dan Bapak-Bapak narasumber, sebenarnya banyak teman-teman pengawas yang ketinggalan, tidak bisa mengikuti pengawasan daring. Jadi saya hanya bisa menyampaikan saran bahwa kalau bisa diadakan lagi sehingga pengawas bisa meningkatkan kompetensinya untuk melaksanakan pengawasan secara daring. Mungkin itu saja Bu ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tusinah. Pak Koi, Pak Pamarso dan Pak Zulhujan, beliau Bu Tusinah ini rupanya memang kurang informasi kelihatannya ya, bahwa aksi pusat sudah beberapa kali, bahkan pengawasan digital sudah angkatan 17 ya. Belum lagi 20. Oh ya, 20 melakukan. Yang 20. Silakan Bapak Ibu, silakan Pak Koi, Pak Pamarso, kemudian Pak Zul untuk menyampaikan ini dan sarannya bagaimana dari Bu Tusinah. Silakan. Ya, baik Bu Rini, mungkin
Saya ingin menanggapi yang pertama bahwa sebagai seorang pengawas kita harus update terus ya Ibu Tusina ya. Kita harus update terus informasi. Ya, kalau sebagai pengawas itu ada wadahnya secara nasional, ada aksi pusat dan aksi daerah juga di daerah-daerah sudah semua, sehingga informasi-informasi itu dapat kita akses setiap saat. Dan untuk kegiatan pengawasan digital itu kita sudah melakukan kegiatan dan terus sedang melakukan kegiatan pembinaan pengawasan digital, sehingga Bapak Ibu pengawas di seluruh Indonesia bisa mengikutinya, dan itu satu. Yang kedua, kita harus update juga secara skill IT di berbagai platform yang lain. Itu sekarang anak-anak kita, guru-guru kita, dan kita juga dengan sangat mudah kita dapat mengakses skill IT kita menggunakan melalui YouTube, kemudian melalui yang lainnya, sehingga terus terupdate pengawasan kita dari sisi digitalisasi. Demikian Ibu Tusina ya, tambahan dari saya, mungkin tanggapan dari saya. Mungkin begitu Bu Rini. Ya, baik Pak Toyib. Pak Zul akan menambahkan atau cukup? Pak Bangso? Ya, cukup Bu. Karena di APS sudah cukup kita berikan pelatihan ya, luar biasa. Yang penting organisasi Udah Pak Bangso udah kata ke-20 ya kita. Ya, 20 betul. Sore ini kita mulai juga, sore ini ada juga Mas. Masalahnya Pak, kemarin itu ketinggalan dan bertepatan dengan ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi begitu mau ikut, ada kegiatan-kegiatan lain yang tak bisa ditinggalkan, makanya tertinggal Bu ini. Ya, masih bisa mendaftar ya, masih bisa mendaftar. Oh masih Pak ya, oke. Masih terbuka terus, masih dibuka terus. Terima kasih. Baik, Bu Tusina, saya akan membantu Ibu nanti memberikan berbagai informasi kepada seluruh teman-teman di Kamar Alam ya Ibu ya. Ya. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami. Kita akan melanjutkan kepada terima kasih. Kita akan lanjutkan kepada penanya berikutnya. Saya ambil dari chat. Silakan panitia. Baik, dari Siwa Sakti Palebur, mohon maaf ini Bapak narasumber saya tidak tahu nih ibu-ibu atau bapak. Dari Siwa Sakti Palebur, pertanyaan beliau, peran aktif pengawas sangat penuh, namun keterbatasan waktu dan beberapa kepentingan umum dan pribadi maksudnya sangat pengaruhi sehingga efektivitas pengawas sangat berkurang. Bagaimana menyikapi dan solusinya? Sepertinya ini ditujukan kepada tiga narasumber kita ini. Silahkan Pak Toyib dulu mungkin. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Rini. Selamat siang Bapak atau Ibu nih ya, Bu si Anya itu Pak Palebur. Baik Bapak Ibu, kita sebagai pengawas memang diharuskan pandai-pandai membagi waktu ya Bapak Ibu. Memang kegiatan daring ini sangat menyita waktu juga. Sepertinya kalau sudah di depan perangkat IT ya, kita tidak bisa diganggu oleh yang lain, baik itu kepentingan pribadi maupun kepentingan yang disebutkan tadi. Maka caranya kalau saya membuat jadwal kegiatan, apa yang harus saya lakukan, waktu kapan yang harus saya lakukan untuk kegiatan tugas pengawasan kita, kemudian kita susun jadwal sehingga kita dapat membaginya. Kegiatan kepengawasan kita berjalan, kemudian kegiatan pengembangan diri kita sebagai pengawas juga kita dapat lakukan, tetap kita lakukan. Kemudian jangan lupa kegiatan keluarga. Kegiatan keluarga juga jangan sampai kita kesampaikan. Memang betul Bapak yang sampaikan, kita harus juga melihat pembagian waktu, bagaimana waktu itu kita bagi untuk
melaksanakan tugas kantor atau tugas kedinasan, kemudian di luar kedinasan dan pribadi, sehingga semuanya dapat tercover. Kalau saya biasanya kalau tidak hari Sabtu dan Minggu itu sudah dijadwalkan untuk kegiatan keluarga. Kemudian untuk pagi hari dan siang, pagi hari bisa untuk kegiatan pengawasan kita di sekolah binaan. Kemudian siang dan sore akan untuk kegiatan di luar binaan. Ini di kegiatan organisasi dan pengembangan profesi. Demikian Bu ini Pak Gur ya, Gur mohon maaf. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, luar biasa Pak Bapak detail ya, memberikan jadwal-jadwalnya ya. Semoga Bu Siwa ini memahami. Tetapi saya juga ingin tips dari Pak Pamarto dan Pak Gur nih. Semua silakan. Bu ini, seperti yang kita paparkan tadi, ini bagian dari transformasi pengawas Bapak Ibu. Ya, pengawas sekarang harus bisa menjadi seorang manajer. Manajer itu bagaimana untuk mempunyai pendekatan manajemen yang terprogram, ya. Jadi pendekatan manajemen yang terprogram. Kemudian mempunyai perencanaan yang efektif sehingga alur kerjanya itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan tata kelola. Nah, ini ya yang menjadi ke depan tadi kami sampaikan, ini harus dimiliki oleh pengawas masa kini. Kenapa? Karena level pekerjaan kita sudah sangat luar biasa. Tadi disampaikan, selain kita sebagai pengawas, juga ada kepentingan umum, ada kepentingan keluarga. Kita bayar betapa banyaknya pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita tidak punya kompetensi manajer ini Bapak Ibu, bisa memanage program dengan baik, merencanakan dengan efektif, kemudian mengelolanya dengan baik, maka kita akan kesulitan. Kita akan kesulitan untuk melakukan. Tadi disampaikan oleh Pak Boyek, betul sekali bagaimana pentingnya jadwal-jadwal itu, dan kita konsisten Bapak Ibu dengan jadwal yang terakhir. Kalau kita tidak pernah punya agenda Bapak Ibu, kita pernah membuat sebuah perencanaan dan semua hanya berjalan apa adanya, suatu saat pasti kita akan ada hal yang tumbuhkan dengan program-program kita. Di satu sisi kita harus melaksanakan program kedinasan sebagai pengawas, di sisi lain kepentingan umum harus kita laksanakan juga, di sisi lain kepentingan keluarga juga tidak bisa ditinggalkan. Tentunya dengan perencanaan yang baik, manajemen program yang baik, tata kelola yang baik dan konsistensi, kita semua bisa mengatasi, dan itu bagian kompetensi pengawas masa depan. Bapak Ibu harus bisa seperti itu. Oke, marilah kita mengasah itu Bapak Ibu. Aksi menyediakan sebuah pelatihan yang bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola manajemen, bagaimana Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas sebagai pengawas dengan baik. Ada banyak pelatihan yang dilakukan oleh APSI, ada e-pengawas ini Bapak Ibu. E-pengawas sangat membantu, aplikasi e-pengawas sangat membantu tugas Bapak Ibu, sehingga tidak butuh waktu yang banyak, sehingga waktu-waktu yang untuk umum, waktu untuk keluarga itu bisa dilaksanakan bersama-sama dengan baik dengan kehadiran teknologi. Saya kira itu beri tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Pak Pamarto. Tetapi tetap saja saya ingin tips dari Pak Jo. Halo Pak Jo. Iya. Silakan Terima Pak. kasih Bu Rini. Bapak atau Ibu Siwa. Pertama saya tidak pertama saya mengatakan bahwa saya setiap kita punya sudut berbeda. Jadi mungkin pengalaman saya, diri saya nggak bisa saya samakan dengan Bapak. Tetapi saya ngomong tadi apa yang bisa kita lakukan karena kita punya waktu yang cukup ya untuk melakukan tugas kita yang disampaikan Pak Boy dan Pak Asro tadi. Saya tidak ulang lagi ya. Yang saya ingin sampaikan ke diri saya itu komitmen pada kerja, komitmen pada jadwal, pada perencanaan yang saya buat untuk mengerjakan tugas pengawasan. Nah yang kedua begini, ini kembali ke topik kita ini, topik kita pada hari ini, kebiasaan baru ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Pakaso dan Pak Beta ini tipsnya. Nah itulah merupakan kebiasaan baru kita. Nah, jika bisa kita melakoni dengan komitmen, kita buat jadwal, kita laksanakan pengawasan, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk di masyarakat. Nah di sana itulah namanya kebiasaan yang baru ya, yang harus kita beradaptasi dengan hal tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Zul.
kita masih ada waktu, Bapak. Kita akan lanjutkan kembali, kita beri kesempatan secara live. Di sini saya sudah melihat ada Ibu Rita, kemudian ada Pak. Lalu saya sapa dulu Ibu Rita. Ibu Rita dapat bergabung bersama kami. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat. Ibu dari mana kalau boleh tahu? Dari Pelalawan Riau Bu. Oh, dari Riau. Kawannya Pak Jul kalau begitu. Oh, Pak Jul di Kepulauan Riau ya Ibu. Ya, kami yang di darat. Baik. Silakan Ibu, pertanyaan ditujukan ke saya. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Pengarso mengenai materi tentang kepemimpinan dan pemenuhan kebutuhan transformatif oleh Pak Pengawas Sekolah. Saya mau menanyakan bagaimana kiat Bapak dalam merangkul kepala sekolah untuk melaksanakan transformasi pendidikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama Ibu, sehat selalu Ibu ya. Amin. Silakan Pak Panarso. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya, selamat pagi Bu Romita. Baik, kami akan menyampaikan Bu terkait dengan bagaimana kiat saya untuk merangkul semua warga sekolah yang ingin merdeka di bawah binaan saya untuk sama-sama bisa berubah di atas kualitas pendidikan. Yang pertama saya punya kiat namanya silabi. Silabi itu sinergi. Setelah kita akan sinergi, kita latihan bersama, kita bimbing dan kita dampingi. Namanya silabi. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita dengan sekolah itu selalu ada komunikasi. Kita adakan sinergisitas. Kita komunikasi dengan sekolah binaan. Semua uraian masalah apa yang ada di sekolah kita bicarakan Bapak Ibu. Kemudian tentunya kita hadir ke sekolah dengan kompetensi. Jadi sekolah itu percaya bahwa pengawasnya nanti akan memberikan solusi. Jadi pengawas datang ke sekolah itu dalam rangka memberikan solusi bagi sekolah. Maka kita lakukan sinergi itu. Jadi kita undang semua warga sekolah Bapak Ibu. Kemudian seluruh warga itu menyampaikan permasalahannya terkait dengan pendidikan. Nah, dari masalah-masalah yang disampaikan oleh warga sekolah itu kita kelompokkan, kemudian kita berikan wawasan. Maka dengan adanya perkembangan, dengan adanya revolusi industri 4.0, abad 21 dan sebagainya, kita harus berubah. Kita sampaikan wawasan kepada mereka. Kita harus berubah. Kita harus berubah pola kerja sehingga mereka terbuka Bapak Ibu dari yang merasa zona nyaman ya sebelumnya. Kemudian mereka akan merasa, oh ternyata saya masih butuh ini. Saya tidak bisa berasa di zona nyaman. Sehingga dengan adanya itu, mereka tergerak untuk berubah. Ya, karena itu memang kebutuhan. Ya, kebutuhan. Kita tidak bisa bertahan dengan pola yang ada saat ini. Jadi yang pertama, kita adakan sinergitas. Setelah kita adakan sinergitas, ya di sana kita memunculkan solusi. Apa solusinya? Misalnya kalau terkait dengan pembelajaran, ternyata pembelajaran saat ini yang dilaksanakan guru secara konvensional itu tidak dapat meningkatkan prestasi siswa, ya, tidak dapat meningkatkan prestasi siswa, tidak dapat meningkatkan mutu sekolah. Maka apa solusinya? Lalu adanya perubahan dalam model pembelajarannya. Kita lihat pendekatannya. Bagaimana kondisi siswa saat ini? Kondisi siswa itu di era milenial. Ini milenial tidak digital, ya, era digital. Anak-anak kita semua terformat dengan digital. Kalau begitu, berarti kita harus menyesuaikan. Kalau dulu itu guru mengajar dengan caranya mengajar, maka saat ini guru harus mengajar dengan cara anak itu belajar. Maka harus berubah. Nah, untuk ini kita harus adakan pelatihan. Sehingga di sana setelah kita sinergi, kita temukan solusi, semua guru saya latih Bapak Ibu. Dan semua guru saya latih. Kebetulan saya punya kompetensi ya, terkait dengan digital misalnya. Saya punya kompetensi, saya sebagai trainer dari Microsoft Bapak Ibu, saya bisa menyampaikan kepada guru-guru. Nah ini pentingnya, pengawas harus punya kompetensi yang bisa diandalkan oleh sekolah binaan. Ya, jadi kita datang ke sekolah itu bukan hanya sekedar datang, tapi kita memberikan solusi. Yang setelah kita latih, kita bimbing, ya kita dampingi, kita dampingi. Sehingga tercapai sampai tujuan. Itu trik saya Bapak Ibu untuk bagaimana sekolah itu mau kita rangkul. Ya, kita rangkul. Jadi kita buka wawasan mereka, kita berikan solusi, kita melaksanakan solusi tersebut bersama-sama dan akhirnya mencapai tujuan dari sekolah.
Itu Bu Tomita trik saya ya dari silabi latihan bimbingan dan pendampingan kepada sekolah. Itu Bu Rini mungkin bisa ditambah yang lain. Baik, Pak Irwansyah luar biasa sekali. Boleh dong kami mengikuti prinsip silabi dari Bapak ya? Ya. Pak Irwansyah, Pak Ijul, dan Pak Doni, di waktu kita akan buka sesi tanya jawab melalui chat dulu Bapak ya. Kepada panitia disilakan untuk penanya dari chat. Kemudian ada juga yang sebagai output nanti bisa ke Baik. Dari Bapak Kemas Kumardani, pengawas SMA Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lawang. Beliau mengatakan bagaimana model dan strategi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam hal rencana kepenguasaan manajerial dan akademik. Kemudian bagaimana bentuk format dan instrumennya yang simpel. Mungkin ini akan dijawab oleh ketiga narasumber kita ya. Silakan yang pertama mungkin Pak Zul. Ya, terima kasih Bu ini dan Pak Kemas Kumardani ya dari Sumatera Selatan terkait dengan strategi. Bapak dan Ibu, untuk kedepannya di pengawas itu punya kebiasaan baru juga ini. Kita akan melakukan pengawasan itu secara ketua umum aksi itu ada namanya SHU ya, simple, harmonis yang disampaikan oleh Pak Kemas tadi, simple, harmonis dan unik. Jadi mungkin terkait pertanyaan Pak Kemas ini yang simpelnya. Ini sudah kita jalankan begini, Pak Kemas, sudah kita jalankan dengan melatih pengawas sekolah lewat pelatihan di pengawasan. Jadi dalam instrumen, dalam aplikasi di pengawasan sekarang ini, kita coba buat sesimpel sederhana. Jadi yang namanya program pengawas dulu itu sudah mulai kita tidak gunakan lagi, ya, tapi sudah kita simpelkan. Kalau di guru mungkin ada RPP 1 lembar ya. Nanti di pengawas pun akan muncul program pengawas yang 1 lembar juga. Nah, simpel dibuatnya. Arah ke pengawasan kita nanti tidak lagi seperti dulu ya, yang harus ada mulai dari unsur program yang tebal-tebal itu ya, akan berubah itu tebal itu. Kemudian ada pembinaan guru, ada pemantauan, penilaian kinerja guru, pelaporan ya sampai bulan ya. Nanti akan simpel guru ini kita arahkan di pengawasan itu hanya nanti ada pembimbingan ya, pendampingan kepada kepala sekolah, guru ya terkait dengan 3 hal saja, yaitu akademik ya, pendampingan akademik, pendampingan manajerial dan pendampingan maksud saya pelatihan. Jadi 3 hal itu saja. Ini kita sederhanakan semuanya. Jadi mudah-mudahan Pak Kemas sudah ikut atau belum. Kalau belum nanti silakan didaftarkan dirinya untuk bergabung. Kita sama-sama dalami ya, kita sama-sama masukkan dalam pengawas lewat aplikasi pengawasan yang semuanya nanti akan disederhanakan dan dibuat lebih simpel ya, simpel, harmonis dan unik ya. Demikian Bu ini. Baik Pak Zul, terima kasih. Semoga Pak Kemas Kumardani memahami. Jadi kita di Aksi Pusat sudah angkatan 20 ya Pak ya, dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa diikuti Pak ya. Untuk pengawasan Jadi kita. pengawasan sudah angkatan 2 ya, 3 ya. Ya baik. Bapak Ibu, Bapak pengen sumber dari ibu-ibunya ya. Pak Pangarso, Pak Zul, dan Pak Doni. Satu penanya lagi Bapak dari chat, karena waktu kita memang masih ada. Kepada panitia mohon di-share. Baik. Dari Bu Iman Oyimah. Beliau mengatakan apakah program kepengawas di masa pandemi normal ini kita susun sesuai aturan yang mendasari hanya untuk 1 semester awal ini dengan merubah program kepengawasan seperti masa normal sebelumnya. Apakah ini wajib yang nanti akan kita susun juga laporan kepengawasan yang sesuai dengan realnya? Begitu dari Ibu Mini Fojia Persan. Mungkin ini saya beri kesempatan kepada Pak Ayib. Boleh nanti ditambahkan Pak Pangarso.
Silakan Pak Zul. Terima kasih Bu ini pertanyaan dari Bu Mimi ya, bagus sekali. Memang program pengawasan kita di masa pandemi new normal, di masa new normal ini harus kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Itulah kunci dari kebiasaan baru itu, maka program pengawasan yang kita lakukan harus sesuai dengan keadaan saat ini. Tidak bisa kita menyusun program pengawasan sesuai dengan keadaan yang normal atau kegiatan pengawasan kita kegiatan yang normal, karena kegiatan pengawasan kita di masa normal baru itu pasti ada penyesuaian kegiatan-kegiatan yang dengan kebiasaan baru. Tentunya tadi disampaikan, tentunya tidak lepas dari arahnya adalah semuanya adalah digital, ya, semuanya ada digital, dari programnya, dari kegiatannya, kemudian dari laporan-laporan, sehingga kita harus menyusun program sesuai dengan keadaan di tempat kita masing-masing dan disesuaikan dengan keadaan saat ini. Begitu ya Ibu Rini, mungkin dari saya Bu Rini kepada Ya, Ibu. baik Bapak. Bu Rini. Ya. Ya, Bu Rini. Pak Pangarso mungkin mau menambahkan sedikit Bapak? Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan program memang betul sekali kita kan ada di hal yang luar biasa ya. Ini posisinya dari biasanya, sehingga programnya pun harus menjadi program yang berbeda dari sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kita ketika pembuatan program itu ada program semester ya, semester dasar, semester kedua. Ketika ini kita lihat di dalam satu semester ke depan, itu adalah kita bisa menyesuaikan Bapak Ibu sesuai dengan keadaan saat ini. Kita berada di new normal, maka program pengawasan pun kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, ya. Kondisi new normal, dimana kalau di pembinaan kita biasanya tetap buka di sana menunjukkan seragam RPA dan RPM-nya pun mestinya juga disesuaikan dengan kondisi yang berbeda. Oke. Nah, karena ini baru program Bapak Ibu, namanya program, tentunya nanti ada yang terlaksana, ada yang tidak. Kita ada evaluasi di belakang, evaluasi program dari yang kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu, dalam penyusunan program kita harus sesuai dengan kondisi yang saat ini. Ketika kita ada di 6 bulan ke depan, ini masih masa untuk new normal ya, sesuai dengan arahan kemarin kemudian Bapak Ibu, maka 6 bulan ke depan ini kita buat program kata dan new normal sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, karena daerah masing-masing juga daerah yang berbeda ya, sesuai dengan zonanya. Kemudian 6 bulan berikutnya menjadi sudah normal, kita bikin program lagi yang terkait dengan kita sesuaikan dengan rencana program akademik dan juga rencana program manajemennya dari kelas. Demikian Bu Rini, tambah sedikit dari saya. Baik, terima kasih Pak Pangarso. Luar biasa dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tiga narasumber ini. Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab dari peserta webinar ini. Oh ya, silakan Pak Zul. Mungkin saja. Jadi ini kan pengalaman kita di daerah ya. Kadang-kadang teman-teman pengawas itu ada semacam ketakutan apabila tidak sama dengan panduan ya. Kita kan tidak bekerja pengawas. Nah ini yang perlu kita hindari sekarang. Situasi kita tadi krisis ya, situasi kita ini tidak normal, tidak sama seperti biasa. Jadi bekerja yang dulu itu tidak bisa kita pakai lagi untuk yang sekarang ini. Kenapa? Kita akan kembangkan yang baru, kita akan lakukan yang baru. Kenapa? Kita di masa baru. Jadi tidak usah takut ya. Apabila Bapak Ibu buat program kita buat pada bulan Januari, kemarin kita berubah sekarang ini baru jadi rombak, tidak masalah. Walaupun tidak sama dengan kerja pengawas atau tidak sama dengan aturan-aturan yang lain ya, bisa tidak apa-apa. Yang penting kita buat sekarang sesuai dengan keadaan kita, dan insya Allah nanti akan dikembangkan sehingga nanti sistem wilayah kredit pun akan berubah. Kita bahasa ya, tidak perlu takut kan. Silakan dibuat, walaupun tidak sama dengan kerja, tapi lebih bagus dan sama dengan karakteristik daerah masing-masing. Baik, Pak Zul sudah. Ya, terima kasih banyak Pak Zul. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sesi tanya jawab dari peserta webinar kita kali ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, di penghujung kegiatan ini kami mohon kepada tiga narasumber
untuk memberikan masing-masing closing statement-nya. Mohon 1 menit saja. Kepada Pak Makassar lebih dahulu ya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Rini. Baik, untuk penutup dari saya Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa di transformasi pendidikan ini pengampu harus bertransformasi, harus berubah ya. Di mana sekarang terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar, maka pengampu harus beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Yang kedua, digitalisasi pengawas ini mutlak saat ini Bapak Ibu satu hal kebutuhan yang sangat pokok pada pengawas. Jadi diharapkan pengawas terus meningkatkan kompetensinya terkait dengan kemampuan digital. Ya, bagaimana mengelola pengawasan secara daring dan sebagainya. Kemudian yang terakhir terkait dengan peran pengawas ini sudah mulai berubah polanya. Sekarang peran pengawas sebagai pelatih, pembimbing, pendamping, dan juga nanti dari pendampingan sekaligus juga pembinaan kepada sekolah binaan. Itu sedikit penutup dari saya Bu Rini. Sebagai kesimpulannya, terima kasih saya kembalikan kepada Bu Rini. Baik Pak Nasor, terima kasih. Pak Zul, silakan Pak Zul, closing statement Bapak 1 menit saja. Ya, terima kasih Bu Rini. Saya ingin menyampaikan 3 hal sebagai closing statement saya. Yang pertama, ketika kita berada di masa kebiasaan baru, kita pengawas harus punya hal-hal yang baru, cara-cara baru ya untuk melaksanakan tugas pengawasan. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan baru itu akan bisa kepala sekolah kita beradaptasi ini harus didahului oleh kita pengawas yang beradaptasi. Yang ketiga, ya semua pengawas mengharapkan ya saya itu dan Bapak Ibu semuanya harus mampu memberikan solusi yang bisa memecahkan masalah-masalah di sekolah, masalah kepala sekolah, masalah guru, masalah siswa, masalah orang tua dalam masa beradaptasi dengan era baru. Demikian Bu Rini. Baik. Kepada Pak Toyib, kami mohon closing statement-nya Bapak. Terima kasih Bu Rini. Baik Bapak Ibu semuanya. Dari saya, yang pertama adalah kita harus berani keluar dari zona nyaman. Harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus berubah. Kita harus beradaptasi dengan keadaan kebiasaan baru ini. Di mana sebagai seorang pengawas kita harus selalu mengupdate penguasai ICT kita disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah setempat. Itu 2 poin yang dari saya. Ibu Rini, izinkan untuk closing statement teman-teman kita bertiga. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun Bu Rini ya. Ya, air pawan jernih warnanya, ala-ala dari kota Ketapang. Kebiasaan baru di depan mata, mari persiapkan dengan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nanti di sesi akhir ini saya tidak memberikan pantun lagi ya Pak Toyib. Sudah cukup dari Bapak. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa sekali. Namun kami mohon kepada Pak Paman, Pak Zul dan Pak Toyib, saya mohon izin untuk menyimpulkan selama diskusi kita lebih kurang 2 jam ini. Kesimpulan yang pertama, mohon maaf saya agak membaca. Konsep normal baru tentu berbeda dengan konsep normal yang lama. Peran pengawas sekolah tetap harus memberikan pendampingan kepada kepala sekolah dan guru dalam mengatasi pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Yang kedua, pengawas sekolah harus responsif, harus tanggap dan mudah beradaptasi terhadap perubahan seperti masa sekarang ini. Yang ketiga, peranan pengawas sekolah tetap harus melakukan tugasnya dalam arti melakukan pembimbingan, pendampingan kepada kepala sekolah dan guru, tentunya disesuaikan dengan masa adaptasi kebiasaan ini. Yang terakhir, profil pengawas sekolah harus profesional, tangguh, bertanggung jawab, berkarakter, dan menyelesaikan IT dengan baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan dari ketiga narasumber kita. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan berkenan di hati Bapak Ibu.
Sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ketiga narasumber. Selamat berjumpa kembali di webinar berikutnya, Pak Marso, Pak Oyin, dan Pak Jul. Sama-sama. Baik, saya moderator mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Mbak Evi Anita. Terima kasih Bu Rini yang telah memandu webinar kita ini, dan terima kasih juga kepada ketiga narasumber kita, Bapak Pangarso, Bapak Zul Hazidan, serta Pak Koyin. Hadirin yang berbahagia, rekan panitia akan mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Untuk itu kami harapkan agar semuanya menyalakan video. Sambil menunggu semua siap, saya akan menyampaikan beberapa informasi. Link materi dapat diunduh di https://3gtkemendikbud.go.id webinar Guru Belajar Seri 4. Untuk jadwal webinar berikutnya besok Selasa 7 Juli 2020 dengan tema Kepemimpinan Pembelajaran, Learning Management System and Blended Learning sebagai alternatif model Merdeka Belajar di masa adaptasi kebiasaan baru. Kemudian untuk Rabu 8 Juli 2020 dengan tema Aplikasi E-Pengawasan versi 5.0 dan portofolio digital. Sedangkan untuk hari Kamis 9 Juli 2020 dengan tema Pengendalian mutu peserta didik dalam kerangka Merdeka Belajar. Kemudian untuk link tanggapan webinar dapat ditanggapi di http://bit.ly/superpay tanggapan webinar 4, dan untuk link daftar hadir di http://bit.ly daftar hadir webinar seri 4. Kemudian follow Instagram Direktorat P3GTK Kemendikbud di dit.p3gtk.kemendikbud. Kemudian himbauan dan saran kami, jangan lupa untuk mengisi tanggapan dan daftar hadir. Baik, sudah siap semua? Mari kita mulai sesi foto bersama. Saya hitung dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara. Marilah bersama-sama kita tutup webinar ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh